Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Nugi. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya kembali akan memberikan informasi penting dari BKN, dan ini resmi ya teman-teman, dari BKN, di mana BKN memberikan informasi penting sebelum pendaftaran CPNS dan P3K dibuka secara resmi nantinya. Baiklah, seperti apa informasi penting yang saya maksud tersebut? Silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa teman-teman, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung saja ke informasinya. Baiklah, di sini bisa kita lihat di akun resmi Instagram BKN Go ID Official memposting terkait dengan surat pernyataan pelamar yang akan mengikuti pendaftaran CASN di tahun 2021. Jadi surat pernyataan ini merupakan salah satu syarat bagi teman-teman nantinya yang ingin ikut seleksi CPNS di tahun 2021 ini. Nah, seperti apa poin pentingnya kita bisa baca bersama-sama di sini. Yang pertama itu, pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Dan poin yang kedua yaitu dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Nah, surat pernyataan ini sudah sesuai dengan sumber Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 pasal 52 ayat 1 dan 2, dan sudah disosialisasikan beberapa waktu yang lalu oleh Kemenpan RB. Jadi teman-teman sekalian, terkait dengan surat pernyataan tersebut, jadi memang wajib bagi calon pelamar CPNS di tahun 2021 ini mempersiapkan hal tersebut atau mempersiapkan surat pernyataan yang sudah disyaratkan oleh Panselnas di tahun 2021. Dan ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar nanti calon pelamar yang sudah lulus CPNS di tahun 2021 ini itu tidak mangkir dari komitmen dalam mengabdi untuk negara tentunya. Nah, mengenai surat pernyataan ini, apakah kita mempersiapkan secara pribadi atau disediakan oleh instansi tempat kita melamar? Nah, untuk hal ini biasanya untuk format surat pernyataan itu bisa diunduh biasanya di situs masing-masing instansi, ataupun nanti teknis pelaksanaannya kita tunggu saja ketika pendaftaran sudah dibuka. Dan yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu kita sendiri mengunduh format tersebut. Jadi instansi sudah menyiapkan format, jadi calon pelamar nantinya hanya mengisi biodata sesuai dengan format yang sudah disediakan oleh instansi masing-masing. Nah, terkait dengan formatnya biasanya di dalam surat pernyataan itu berisi seperti ini ya teman-teman, itu bersedia mengabdi pada instansi pemerintah yang bersangkutan saat melamar atau tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling lambat 10 tahun sejak diangkat sebagai PNS. Kemudian apabila sudah dinyatakan lulus tetap mengajukan pindah, itu bisa dianggap mengundurkan diri. Jadi pikirkan baik-baik sebelum daftar seleksi. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya sudah punya contoh surat pernyataan untuk seleksi CPNS. Namun ini contoh surat pernyataan di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2018. Namun isinya palingan nanti tidak jauh berbeda dari untuk CPNS tahun 2021. Nah, bisa kita lihat bersama-sama di sini. Yang pertama biasanya itu ya tentunya saya yang bertanda tangan di bawah ini, kemudian ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, jabatan yang dilamar, pendidikan, dan tentunya isinya adalah menyatakan apabila saya diterima menjadi CPNS di lingkungan pemerintah tempat teman-teman mendaftar nantinya itu bersedia mengabdi dan tidak mengajukan permohonan pindah ke pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota lain selama 10 tahun sejak saya diangkat menjadi PNS. Dan ini juga disertai dengan atau dibubui dengan materai 6000 yang wajib teman-teman tanda tangani. Nah, mengenai prosedur pelaksanaannya atau teknis penguploadannya nanti tentunya teman-teman silakan cek nanti di instansi tempat kita melamar, kemudian kita unduh formatnya, kemudian apabila dianjurkan dengan cara diketik, silakan diketik, ataupun nanti ditulis tangan, silakan ditulis tangan, itu tergantung dari instansi masing-masing.
Nah, setelah kita nanti mengisi biodata, kemudian kita scan kembali, dan jangan lupa untuk materai dan tanda tangannya ketika kita melakukan scan. Nah, setelah kita scan tentunya kita upload lagi di akun portal sscsn.bkn.go.id tentunya. Nah, di sini saya juga punya contoh satu lagi, ini surat pernyataan format dari CPNS Kemendikbud beberapa waktu yang lalu ya, tahun lalu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk formatnya, yang pertama itu sama seperti tadi, itu yang bertanda tangan di bawah ini nama, nomor induk kependudukan, alamat domisili, agama, pendidikan, jabatan yang dilamar, dan sebagainya. Nah, ini merupakan pelamar calon pegawai negeri sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya, silakan teman-teman baca. Ini salah satu contohnya untuk format surat pernyataan CPNS di tahun sebelumnya ya. Nah, untuk di tahun 2021 kita tunggu saja nanti ketika pendaftaran CPNS resmi dibuka, karena biasanya masing-masing instansi sudah menyediakan formatnya, jadi tinggal teman-teman nanti mengunduhnya. Oke, itulah informasi penting yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian terkait dengan surat pernyataan yang harus teman-teman persiapkan untuk melamar CPNS di tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari Usmanogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.